Ya, salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan pada kesempatan hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang agung, Allah yang baik, Allah yang mulia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana ada. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong kami. Supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah oleh kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menaati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Menuntun kami, menolong kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pagar bagi hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang, tidak menyeleweng, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kuasa firman-Mu membimbing kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan men-share sebuah renungan bagi kita semua pada kesempatan ini, yaitu tentang satu topik terkait dengan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 6, Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya baca ulang Bapak Ibu Saudara di ayat 18 bagian B. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara, judul atau topik pada pagi hari ini tentang kontroversi konsep Paulus terkait dengan berdoa dalam Roh Kudus berdasarkan Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep doa dalam roh seperti yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, khususnya dalam pasal 6 ayat 18, telah menjadi topik diskusi pembicaraan yang hangat dan kontroversial, khususnya di dunia teologi Kristen. Ayat tersebut menyatakan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan segenap kekuatan, dengan segenap ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa sebenarnya arti dari berdoa dalam Roh Kudus dan bagaimana hal ini seharusnya dipahami serta diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan setiap orang percaya di dalam Kristus.
Nah, ada beberapa bagian yang perlu kita bedah bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, kita harus melihat konteks penafsiran tradisional. Nah, Bapak Ibu Saudara, penafsiran tradisional terhadap konsep berdoa dalam Roh Kudus menyoroti pentingnya memiliki relasi yang mendalam dengan Roh Kudus pada saat kita berdoa. Nah, bagi banyak denominasi, khususnya di kalangan gereja Tuhan, Roh Kudus dianggap sebagai kuasa yang memimpin, membimbing, dan memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya dalam menjalani hidup siarah imannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, berdoa dalam Roh Kudus diartikan sebagai membiarkan Roh Kudus membimbing proses doa seseorang sehingga doa tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini berdoa dalam Roh Kudus dianggap sebagai sikap rendah hati yang dilakukan oleh orang percaya di hadapan Tuhannya, di mana orang percaya atau seseorang itu berserah dan menyerahkan dirinya secara total atau sepenuhnya kepada otoritas, kuasa, dan kehendak Allah. Hal ini juga dihubungkan dengan pemahaman bahwa Roh Kudus membantu orang percaya dalam berdialog, dalam berkomunikasi dengan Allah, serta mengetahui apa yang seharusnya didoakan oleh setiap orang percaya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, doa dalam Roh Kudus dipandang sebagai bentuk atau wujud ketaatan dan kebergantungan atau ketergantungan pada kuasa ilahi dari kita sebagai umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam penafsiran tradisional memberikan pemahaman bahwa doa dalam Roh Kudus dipandang sebagai bentuk atau wujud ketundukan, ketaatan kita sebagai orang percaya, dan penyerahan diri, ketergantungan secara total pada kuasa Allah atau kuasa ilahi. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga perhatikan dari perspektif atau sudut pandang alternatif, ya. Nah, meskipun penafsiran tradisional memiliki legitimasi teologis yang kuat, terdapat juga perspektif alternatif yang mengajukan pemahaman yang berbeda terkait dengan konsep berdoa dalam Roh Kudus. Salah satu sudut pandang yang muncul adalah bahwa berdoa dalam Roh Kudus tidak hanya menunjukkan hubungan pribadi dengan Roh Kudus, tetapi juga mencerminkan kesatuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Ini yang dipahami atau yang disodorkan oleh pandangan alternatif Bapak Ibu Saudara. Jadi pandangan perspektif alternatif ini mengatakan bahwa berdoa dalam Roh Kudus tidak hanya menunjukkan relasi pribadi dengan Roh Kudus, tetapi juga pada saat yang sama menunjukkan atau mencerminkan suatu kesatuan dengan Allah atau dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi di sini dipahami bahwa berdoa dalam Roh Kudus itu menunjukkan tentang relasi kita dengan Allah secara vertikal, dan dalam saat yang sama juga menunjukkan tentang relasi kita dengan tubuh Kristus secara horizontal. Ini menarik Bapak Ibu Saudara ya. Nah, menurut perspektif ini, berdoa dalam Roh Kudus dapat diartikan sebagai menyerahkan diri sepenuhnya atau secara total tunduk kepada kehendak Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menghantarkan atau membawa doa-doa yang sesuai dengan
rencana Allah. Hal ini juga menekankan pentingnya komunikasi dalam doa, di mana doa-doa kita dipanjatkan bersama-sama dalam Roh Kudus untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks penerapan konsep ini, khususnya dalam kehidupan kita setiap hari, terdapat beragam implikasi praktis yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah pentingnya kesadaran akan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam waktu doa kita. Sangat penting Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun intimasi dengan Allah dalam doa-doa kita, maka kita harus menyadari tentang hadirnya Roh Kudus dan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam proses kita berdoa, ya. Dan kita tahu bahwa dengan menyadari Roh Kudus ada bersama kita dan mengenal Dia sebagai pribadi yang adalah penolong yang setia, maka kita dapat lebih percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus dalam proses doa-doa kita. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, pemahaman akan konsep berdoa dalam Roh Kudus juga dapat membawa dampak pada cara seseorang memahami dan meresponi kebutuhan orang lain. Dengan membiarkan Roh Kudus memimpin doa-doa kita, kita juga diajarkan untuk lebih peka terhadap kebutuhan sesama dan mengangkat doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoa dalam Roh Kudus mengajak kita untuk memahami bahwa ada dampak yang luar biasa dari cara kita berdoa dan merespon terhadap orang lain. Jadi kita pahami diri kita, tetapi juga memahami diri orang lain dan memberikan respon kepada orang yang membutuhkan dukungan dari pihak kita. Khususnya dalam doa-doa kita, kita menyerahkan orang-orang yang sedang membutuhkan dukungan doa dari kita ke dalam pimpinan Roh Kudus. Dan secara pribadi kita membiarkan Roh Kudus ya membimbing kita, memimpin doa-doa kita, dan supaya dalam pimpinan Roh Kudus kepekaan terhadap kebutuhan orang lain menjadi penting untuk kita doakan supaya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan untuk orang lain itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, pada saat kita berdoa, bukan saja kita berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita berdoa untuk keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dan orang tua, menantu, mertua, cucu, dan lingkaran besar dari keluarga kita. Kemudian kita juga harus berdoa untuk sesama orang percaya, sesama tubuh Kristus dari berbagai latar belakang, dari berbagai bangsa, dari berbagai denominasi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka doa kita dalam Roh Kudus menembus sekat-sekat, menembus batas-batas, atau menjangkau wilayah, daerah, bangsa yang terjauh sekalipun. Jadi doa di sini dalam pimpinan Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus menjangkau tempat yang tidak terjangkau oleh manusia. Nah, itu sebabnya menjadi penting berdoa dalam Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali kita pahami dalam doa-doa kita sehingga kita tidak sekedar berdoa, tetapi karena berdoa itu bicara tentang suatu relasi di alam roh, maka kita harus betul-betul menyadari tentang kehadiran Roh Kudus. Sehingga dalam doa-doa kita adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selaras dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini pun ada kontroversi dan sekaligus tantangan yang kita hadapi
ketika berdoa dalam Roh Kudus. Meskipun konsep berdoa dalam Roh Kudus memiliki makna yang mendalam dan penting dalam konteks spiritualitas orang Kristen, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kontroversi dan tantangan dalam mempraktekkan atau mengaplikasikan konsep ini dalam kehidupan yang praktis. Salah satu tantangan paling utama adalah kesulitan dalam mengenali dan meresponi kuasa Roh Kudus dalam doa-doa kita, terutama dalam situasi-situasi yang kompleks dan sulit. Nah, selain itu, Bapak Ibu Saudara, terdapat perbedaan pula pendapat, ya, terdapat perbedaan pendapat di antara baik para teolog dan juga cendekiawan Kristen terkait dengan bagaimana seharusnya konsep ini dipahami dan diaplikasikan atau diterapkan dalam konteks gereja dan masyarakat. Ada pihak-pihak yang mungkin menekankan aspek individualistik dalam berdoa dalam Roh Kudus, sementara kelompok yang lain lebih menekankan aspek komunal dan solidaritas dalam doa bersama. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengaplikasikan konsep makna berdoa dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu penting sekali bagi kita untuk memegang satu prinsip bahwa ketika kita berdoa, kebergantungan dan penyerahan diri kita kepada Roh Kudus dan kehadirannya dalam doa-doa kita itu menjadi penting. Ya, itu menjadi penting. Sehingga ketika kita berdoa, kita tahu dalam doa kita Roh Kudus hadir. Dan ketika Roh Kudus hadir dalam doa-doa kita, maka kita akan membiarkan Roh Kudus berkarya dalam doa-doa kita, melalui doa-doa kita, supaya doa-doa kita yang di dalamnya Roh Kudus berkarya, maka doa-doa kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan saja cenderung sesuai dengan keinginan kita, tetapi ketika Roh Kudus yang menuntun kita, maka doa-doa kita akan selaras dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, sebagai penutup, kontroversi seputar konsep berdoa dalam Roh Kudus berdasarkan Efesus 6 ayat 18 menunjukkan bahwa tema atau topik ini merupakan hal yang kompleks dan mendalam, khususnya dalam teologi Kristen. Sementara penafsiran tradisional menekankan hubungan pribadi dan ketergantungan pada Roh Kudus dalam doa. Tetapi ada juga perspektif alternatif yang menyoroti kesatuan dengan Allah dan komunitas tubuh Kristus. Jadi, penafsiran tradisional penekanannya adalah pada hubungan pribadi dan ketergantungan kita kepada Roh Kudus waktu kita berdoa. Tetapi perspektif alternatif memberi penekanan pada kesatuan dengan Allah secara vertikal pada saat kita berdoa, kemudian juga memiliki konteks dalam relasi dengan komunitas tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, implikasi praktis dari konsep ini mengajarkan kita untuk memiliki kepekaan terhadap kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari, serta untuk lebih peduli terhadap kebutuhan sesama dalam doa-doa kita. Meskipun terdapat kontroversi dan tantangan dalam mengaplikasikan konsep ini, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk terus memperdalam pemahaman kita akan peran Roh Kudus dalam kehidupan doa kita dan dalam persekutuan kita dengan Tuhan serta sesama orang percaya. Ini yang menjadi poin penting bagi kita di dalam konteks berdoa dalam Roh Kudus, sebagaimana yang menjadi konsep Paulus
berdasarkan Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Kiranya pembahasan ini menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan menolong kita untuk terus berelasi dengan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus setiap hari dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.